prinsip hidup seorang mukmin dan tidak boleh minta-minta. Ini penting untuk dicamkan seumur hidup ini. Dan saya bawakan dari kajian yang sudah sebelum-sebelumnya semua dengan dalil. Saya bawakan dalil. Cuma kadang-kadang sudah dibawakan itu sebagian orang ada yang terima, sebagian orang ada yang menolak. Itu. Maka saya ulangi lagi supaya tambah jelas. Karena ini prinsip hidup kita sebagai seorang mukmin. Yang pertama, tentang prinsip hidup seorang mukmin dan tidak boleh minta-minta. Yang pertama, wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berdoa, beribadah, minta tolong di saat sulit, ini termasuk ibadah. Kita wajib mengadukan dan memohon dimudahkan semua urusan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi wajib ibadah kepada Allah. Ketika seorang sulit, susah, dia wajib mengadukannya kepada siapa? Kepada Allah. Karena minta tolong termasuk ibadah. Isti'anah termasuk ibadah. Istighatsah, minta tolong saat sulit termasuk apa? Ibadah. Maka kita wajib panjatkan dan adukan kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita sulit, ketika susah, ketika kita sakit, ketika kita fakir, ketika kita nggak punya uang, Allah tahu atau tidak? Allah kehendaki atau tidak? Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita wajib beribadah dan tujukan doa kita hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain dan jangan mengharap pada manusia. Jelas nih yang pertama. Yang kedua, seorang muslim wajib bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya dan harapannya hanya kepada Allah dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Seorang muslim dia wajib bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya dan harapannya kepada Allah, serta menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat 2 dan 3. Allah berfirman dalam surah At-Talaq surah 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Artinya kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesusahan, kesulitan, apa aja yang kita alami. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka jangan mengharap pada manusia dan jangan minta-minta kepada manusia. Serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, Hakim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Dan Syekh Albani mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Tawakal kepada Allah artinya bersandarnya hati kepada Allah, menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Pekerjaan, usaha dan dagang adalah sebab. Adapun kita mendapatkan hasil, itu yang menentukan siapa? Allah SWT. Dan kita setiap keluar rumah tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, seseorang dia wajib mencari maisha. Seseorang dia wajib mencari maisha.
Artinya mata pencarian. Siapapun orangnya, baik dia sebagai ulama, dia sebagai dai, sebagai penuntut ilmu dan selain mereka. Jadi wajib mencari maisha. Dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, ya ma'syaral qurra istabiqul khairat wabtaghu min fadlillah wa la takunu iyalan 'alan nas. Wahai para pembaca Al-Qur'an, atau yang baca Al-Qur'an, yang ngajarin Qur'an ini, orang-orang yang mengajarkan Qur'an, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Carilah sebagian dari karena Allah, jangan kalian menjadi beban bagi manusia. Jangan mengharap, jangan minta upah dari manusia. Ini athar ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih di juz yang pertama. Kemudian juga dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ini sekarang Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, dia sebagai Amirul Mukminin khalifah, ya. Dan juga otomatis dia sebagai dai yang mengajak manusia kepada kebaikan. Beliau menganjurkan para pembaca Al-Quran yang mengajarkan Quran apa? Untuk berlomba-lomba kebaikan, mengajarkan, tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mengumpulkan harta. Maksudnya tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari nafkah, yang dengan harta itu ia bisa menjaga kehormatan dirinya dan menunaikan amanahnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih di juz yang pertama. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk dari kefakihan atau kepahaman seorang muslim upayanya dalam memperbaiki mata pencarian. Beliau juga mengatakan baiknya mata pencarian termasuk dari baiknya agama, dan baiknya agama termasuk dari kebaikan akal. Artinya dia harus berusaha untuk mencari nafkah. Abu Darda, sahabat yang mulia, miskin, nggak punya apa-apa. Dia sebagai namanya sahabat, dia sebagai seorang dai mengajak manusia kepada kebaikan. Fakir, setiap hari cari nafkah. Besok seperti itu juga, tapi dakwah jalan terus. Jadi perhatikan bahwa termasuk kefakihan pemahaman seorang, yaitu dia memperbaiki mata pencariannya. Sama seperti Abu Dzar juga, sama miskin, tapi tetap mencari nafkah. Meskipun beliau dakwah dan segala macam, tetap mencari nafkah. Imam Al-Barbahari, ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriah berkata, tidak boleh engkau mengatakan saya tidak mau kerja, saya ambil pemberian orang aja. Ya, saya nggak mau kerja, saya sekarang ngajar, dakwah, saya ngarepin pemberian orang aja. Nungguin apa? Amplop. Gitu. Perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak juga oleh para ulama sampai dengan zaman kita sekarang ini. Zamannya Imam Al-Barbahari. Beliau wafat tahun 329 Hijriah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina tapi halal lebih baik daripada ia mengharap pemberian manusia. Antum lihat nanti di Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari nomor 113 yang ditahqiq oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi. Antum lihat di situ. Pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina tapi halal lebih baik daripada ia mengharap pemberian manusia. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan wajib atas manusia semuanya untuk tawakal kepada Allah dan melatihnya serta membiasakan diri mereka untuk berusaha bekerja mencari mata pencarian. Ini dalam Fathul Bari di juz yang ke-11 yang saya punya cetakannya Darul Fikr halaman 276 277. Di dalam Fathul Bari ini dibawakan perkataan Umar bin Khattab oleh Al-Hafidh dan juga dibawakan perkataan Imam Al-Barbahari. Jadi tetap wajib mencari nafkah dan seorang dai nggak boleh dia mengharap dari mad'unya. Ini saya sudah nulis di majalah As-Sunnah 17 tahun yang lalu. Bukan baru, 17 tahun yang lalu.
Ini edisi 1426 2005. Di dalamnya saya nulis tentang seorang dai tidak boleh, di sini anjuran mencari nafkah. Seorang dai tidak boleh bergantung kepada mad'u. Jadi saya nulis ini udah berapa tahun? 17 tahun yang lalu. Jadi bukan baru sekarang. Mungkin antum baru dengar sekarang. Gitu. Mungkin baru melek matanya sekarang. Gitu. Ini udah saya sampaikan 17 tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya udah pernah saya sampaikan. Bahkan ketika pertemuan para dai di Jakarta tahun 2006, saya sampaikan tentang seorang dai wajib mencari nafkah, tidak boleh bergantung pada manusia, nggak boleh bergantung pada pemberian manusia, karena itu merupakan kehinaan. Gitu. Jadi bukan baru saya nyampaikan masalah ini. Mungkin dai-dai yang baru muncul ini, wah Ustadz baru nyampein sekarang, udah 17 tahun yang lalu. Gitu. Sekarang masuk yang keempat. Tidak boleh seorang mengharapkan sesuatu dari orang lain. Tidak boleh seseorang mengharapkan sesuatu dari orang lain. Dia wajib berharap hanya kepada Allah saja. Dia wajib berharap hanya kepada Allah saja. Ya, tidak boleh seorang mengharapkan sesuatu dari orang lain dan dia wajib berharap hanya kepada Allah saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidaklah seorang pun berharap kepada makhluk atau bertawakal kepadanya melainkan dia pasti akan kecewa dengan pengharapannya tersebut. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10 halaman 257. Dibawakan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syed dalam kitabnya Fathul Majid. Dan ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian. Sering orang yang mengharapkan sesuatu kepada manusia dia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan sesuatu dari Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Itu antum catat tuh, antum ingat. Jadi orang yang mengharapkan sesuatu dari Allah tidak akan kecewa. Tapi orang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti dia akan kecewa. Maka harapan kita gantungkan kepada Allah SWT. Yang kelima, sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah apa yang dia makan dari usahanya sendiri yang halal. Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah dia makan dari usaha sendiri yang halal dan tidak minta-minta pada orang lain. Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah yang dia makan dari usahanya sendiri yang halal dan tidak minta-minta kepada orang lain. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna atyaba ma akaltu min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kamu makan dari usaha kamu. Anda berkata, Nabi menyebutkan inna atyab, sebaik-baik. Kan kita disuruh berusaha yang baik, makan yang baik. Dan Allah adalah at-tayyib, Allah enggak terima kecuali kebaikan. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah menyuruh kita kulu min tayyibati ma razaqnakum. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba, sesungguhnya sebaik-baik ma'akatum apa yang kamu makan min kasbikum, dari jerih usaha kamu sendiri. Dari jerih payah usaha kamu usaha, dagang, jerih payah atau kerja, bukan minta-minta. Wa inna auladakum min kasbikum, sungguhnya anak kalian termasuk dari usaha kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Darimi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Nabi pernah menyebutkan, Nabi bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayakula min amal yadi. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yaqulu min amali yadi." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang makan suatu makanan pun yang lebih baik daripada hasil pekerjaan atau usaha tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam adalah makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini sahih dari Bukhari dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba. Ketika Nabi menyebutkan seorang makan yang lebih baik melainkan dari pekerjaannya sendiri.
Jadi nggak ada makanan yang paling baik yang masuk ke mulut kita, istri kita, anak kita, kecuali kita jerih payah yang kita usahakan. Dari kita dagang, usaha, kerja, bukan mengharap dari manusia, bukan. Kalau mengajar, dakwah, itu kewajiban. Karena kita diberikan oleh Allah ilmu yang sedikit, kita kewajiban menyampaikan dakwah itu. Ketika kita menyampaikan dakwah, ada pahalanya enggak? Ada ganjarannya enggak? Ya lebih baik daripada uang yang dikasih, apakah 1 juta, 2 juta, 10 juta. Lebih baik dia dakwah, ganjaran dari Allah Ta'ala. Karena setiap orang yang mendapatkan hidayah dari kita dapat ganjaran apa tidak? Dapat. Kalau 1 orang, terus ngalir sampai hari kiamat. Kalau 2 orang, 100 orang yang kita ajarkan, 1000 orang, lebih bagi. Makanya orang harus mengingat bahwa kita orang beriman yakin dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga apa yang Allah sebutkan. Dalam Al-Quran banyak hadisnya, banyak ayatnya yang sudah saya sampaikan. Bahwa para anbiya wa rasul tidak meminta upah dari dakwahnya, tidak. Dan tidak mengharap pada manusia, tidak. Tapi rezeki dikasih nggak dia? Pasti dikasih. Ini harus dipahami. Kita nih yakin bahwa kematian itu pasti. Maka kita harus yakin juga bahwa rezeki itu pasti. Jangan mengharap pada manusia. Semua dikasih sama Allah. Hatta orang yang fakir, miskin, fajir, orang yang jahat, orang kafir dikasih rezeki sama Allah, tidak? Dikasih. Masa kita nggak dikasih? Masa kita dakwah nggak dikasih rezeki? Nggak mungkin. Tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Ini prinsip dalam hidup. Antum lihat ketika Nabi menyebutkan tentang hasil usaha yang kita makan yang paling nikmat dari usaha sendiri. Nabi menyebutkan Daud itu makan dari tangannya sendiri. Nabi Daud sebagai nabi, sebagai khalifah, sebagai raja, tapi tetap makan dari usahanya sendiri. Nggak makan dari usaha tangan manusia, tidak. Dan ini sahih riwayatnya. Begitu juga Rasul menyebutkan kana Zakaria najjaran. Adalah Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kalau disebutkan seperti ini, apa Nabi menyebutkan sia-sia? Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi berkata sesuatu yang sia-sia, nggak mungkin. Nabi ingin menyebutkan kalau seorang nabi usaha, bisa dagang, bisa kerja, masa kita nggak bisa? Harus usaha, cari nafkah. Ribuan nafkah yang halal. Gitu. Sekarang kita masuk yang ke-6. Minta-minta hukumnya dalam Islam haram. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Dan Nabi ketika menyebutkan tentang orang yang boleh minta-minta dalam hadis Qabisah. Nanti antum lihat di buku minta-minta. Di buku saya, hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam. Di halaman 49, halaman 50. Di buku minta-minta itu. Setelah Nabi menyebutkan 3 orang yang dibolehkan minta-minta. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Apakah itu kebakaran, apa itu gempa, apakah itu banjir, semua habis hartanya. Boleh dia minta. Yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup, dia fakir. Tapi untuk fakir ini harus ada saksi 3 orang yang pintar. Harus ada saksi 3 orang yang berakal, kata Nabi SAW. Dari kaumnya, si fulan betul fakir, si fulan betul susah, 3 orang. Berarti kalau ada persaksian, belum bisa dikatakan orang itu fakir. Ada persaksian dari 3 orang yang berakal bahwa memang itu fakir. Maka dia boleh untuk minta-minta. Selain itu kata Nabi SAW, famasi wahunna minal mas'alati yaqabisatu suhtan ya'kulu sahibuha suhtan. Meminta-minta selain untuk 3 hal itu, wahai qabisah, adalah haram. Dan orang yang memakannya adalah memakan barang yang haram. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, An-Nasai, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Dari sahabat qabisah. Kemudian yang ke-7. Orang yang minta-minta adalah orang yang menghinakan dirinya kepada manusia. Jadi minta-minta itu menghinakan diri pada manusia. Dia menzolimi dirinya, menghinakan diri pada manusia. Dan sudah pernah saya bacakan bahwa Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah, orang yang minta-minta kepada manusia berarti dia menjadi hamba siapa?
hamba manusia. Wah, sangat hina menjadi hamba manusia. Tapi orang yang minta-minta kepada Allah, dia menjadi hamba Allah. Nanti antum lihat di kitab Syekhul Islam Al-Ubudiyah. Jadi orang minta-minta menghinakan diri. Ini merupakan zulun wa ihana. Zul wa ihana. Gak boleh seorang muslim menghinakan diri pada manusia, gak boleh. Minta-minta, apakah buat kita atau buat orang lain, minta-minta itu udah menghinakan diri. Perhatikan nih. Apakah kita minta untuk pribadi kita atau untuk orang lain, minta-minta itu sudah menghinakan diri pada manusia. Ini kezaliman kepada siapa? Kepada diri kita. Kezaliman kepada siapa? Kepada Allah dalam rububiyahnya. Kezaliman kepada siapa lagi? Kepada orang lain. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Masalah minta-minta. Itu bukan buat saya, tapi antum minta-minta menghinakan diri pada manusia. Soal orang dia susah, ini sudah apa? Sudah Allah takdirkan seperti itu. Ada orang yang diberikan rezeki luas, ada yang disempitkan. Kalau kita tahu orang itu susah, kewajiban kita apa? Membantu orang itu. Jangan cari donasi. Kita tahu dia susah, kita wajib bantu dengan apa yang ada pada kita. Gak perlu orang lain tahu. Karena itu merupakan amal kita dan celengan kita yang besar di sorga dengan sebab itu. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Antum orang mampu, bantu. Kalau nggak mampu, antum doakan kebaikan buat dia. Karena dia sedang diuji oleh Allah. Allah ingin tahu tentang imannya dia, jujur atau tidak. Kenapa kita repot tentang orang lain? Suruh dia untuk kembali kepada Allah. Semua kesulitan, kesusahan, kefakiran, musibah dengan sebab dosa kita. Kita wajib untuk tobat dan anjurkan orang untuk tobat kepada Allah. Jangan sibuk dengan donasi. Paham sampai sini nih? Ini masih banyak yang mau sampaikan lagi. Yang kedelapan, orang yang minta-minta tidak punya rasa malu. Ya, kalau bahasa kita mukanya muka apa? Muka tembok, nggak punya malu minta-minta. Orang minta-minta tidak punya rasa malu dan nggak punya, kata Nabi, malu ini merupakan pokok dalam agama. Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak, akhlak Islam itu malu. Ada saya bawakan di sini. Di buku Syarah Aqidah ada hadisnya. Antum lihat di halaman 601. Hadisnya ada. Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Tabrani Mu'jamul Kabir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahih di juz yang kedua. Ada halaman 601 hadisnya. Jadi orang yang minta-minta nggak punya rasa malu. Padahal setiap agama punya akhlak, akhlaknya Islam malu. Kalau orang udah nggak punya malu, nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Nggak punya malu, muka tembok. Dia akan berbuat apa aja udah. Idza lam tastahi fasna masyita. Apabila engkau nggak punya, berbuat apa aja udah. Nggak punya rasa malu. Orang yang minta-minta nggak punya malu itu. Bagaimana dia jadi seorang dai untuk mendakwakan Islam nggak punya rasa malu? Bagaimana? Akan merusak kehormatan dakwah ini dengan sebab adanya orang-orang seperti itu. Yang kesembilan, orang yang minta-minta nanti di hari kiamat datang dalam keadaan tidak ada sekerat pun daging di wajahnya. Orang yang minta-minta nanti di hari kiamat datang dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadisnya nanti antum bisa lihat di buku Hukum Minta-Minta dan Mengemis di halaman 31. Halaman 31, Hukum Minta-Minta dan Mengemis. Nabi bersabda SAW, "Ma zala rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumul qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahmin." Seorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ini hadis muttafaqun alaih oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Daripada minta-minta, lebih bagus antum jual apa yang kita nggak punya apa-apa. Di rumah ada yang bisa kita jual, jangan minta. Atau boleh juga kita berutang,
Tapi kalau berutang tetap harus bayar. Sekarang banyak orang utang nggak bayar. Naudzubillah. Semuanya yang nuntut ilmu nggak bayar. Ustadznya juga sama nggak bayar. Nggak boleh Islam. Ustadz utang sama murid wajib bayar. Murid utang sama ustadz juga wajib bayar. Wajib bayar. Saudara yang saudara wajib bayar. Ini akan dituntut di hari kiamat kalau utang nggak bayar. Berat hukumannya di hari kiamat. Orang yang mati syahid ya semua dosanya diampuni kecuali apa? Utang. Berat hisabnya di hari kiamat. Akan diambil semua kebaikan kita. Karena di sana nggak ada apa? Nggak ada dinar wala dirham, nggak ada udah. Yang ada al-hasanat wa sayyiat. Ketika kita utang sama A, B, C, D, kita meninggal dunia ini. Nanti di hari kiamat kita harus bayar dengan pahala sholat kita, pahala puasa, pahala apa lagi yang kita lakukan kebaikan, itu habis sudah untuk bayar. Kemudian kata Nabi, faturihat alaih, masih ada orang yang utang belum dibayar, faturihat alaih, ditimpakan dia. Tsumma turih finar, kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka dengan sebab itu. Bukan masalah kecil, berat ini. Sampai Nabi tidak mau sholatkan. Nabi nggak mau sholatkan apa? Orang yang punya utang 2 dinar nggak mau sholatkan. Masalah besar loh ini, masalah utang bukan masalah kecil. Tuntutan berat. Makanya antum perhatikan itu. Kalau kita udah nggak boleh minta hukumnya haram, dosanya besar. Dan banyak hadisnya tentang masalah ini. Sekarang terpaksa kita harus berutang, ya berutang. Tapi harus bayar. Gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Artinya utangnya juga jangan banyak, sedikit aja supaya bisa kita bayar. Atau kita jual apa yang ada di rumah kita. Ini masalah besar ini, kadang-kadang diremehkan oleh orang. Sekarang udah banyak orang utang tuh. Ada ustadz utang sama muridnya bukan sedikit. Ada yang sampai 100 juta. Ada ustadz utang rumah sama muridnya. Karena muridnya punya usaha perumahan. Dia wajib bayar. Meskipun murid juga wajib bayar. Nggak bisa sekaligus cicil, tapi wajib bayar dia. Makanya antum tulis itu di depan rumah antum, atau kalau di depan rumah malu kali. Di kamar, utang wajib bayar. Itu tulis tuh. Di kamar mandi tulis utang wajib bayar. Jadi antum ingat tuh utang wajib bayar. Karena orang yang utang ini nggak punya perasaan, nggak punya hati, nggak punya akal. Udah ketemu orang yang berutang, diam aja. Kalau dia nggak punya utang udah, la salam wala kalam wala syai' sudah. La haula wala. Tenang aja dia, kayaknya nggak berdosa dia. Padahal dosanya paling banyak dia, sebesar gunung dosanya dia itu. Utang nggak bayar, nggak merasa dosa lagi dia. Mesti kan ketika dia berutang nggak mampu dia bayar, dia ngomong, saya utang sama kamu belum bisa bayar. Afwan, nggak apa-apa, afwan sekali. Tapi kalau terus, ya bukan afwan, saya mau dibayar sama uang bukan sama afwan. Ini terjadi yang seperti ini, bukan satu, ratusan. Yang pelajar, yang ustadz sama. Itu ingat tuh, ini saya tekankan, utang wajib bayar, berat hukumnya. Kalau antum mati, kesian istri antum dan anak antum nanggung utang. Apa aja utang bayar. Semuanya, antum jual beli, antum dagang, antum ngontrak rumah, antum beli rumah, antum wajib bayar dong, wajib bayar. Ini kontrak rumah nggak bayar, banyak yang begini. Nggak murid dengan guru, nggak guru dengan murid sama, wajib bayar antum, nggak boleh. Ketika diusir sama tuan rumahnya, ya Allah tega bener, zolim saya diusir. Ya antum utang nggak bayar rumah, mau disewakan sama orang lain. Udah keluar dia, di WA orang, saya dizolimin, diusir dari rumah saya. Ya antum nggak bayar ngontrak, ya harus diusir. Jadi sandiwaranya terlalu banyak sandiwaranya ini. Ustadz juga banyak sandiwaranya. Naudzubillah, nasallallahu. Selanjutnya, yang ke-10. Orang yang minta-minta pada hakikatnya minta atau makan bara api ke dalam perutnya. Orang yang minta-minta pada hakikatnya minta atau makan bara api ke dalam perutnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nasa amwalan taqathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah minta bara api, maka silakan ia minta sedikit atau banyak. Nanti antum lihat di buku minta-minta halaman 34.
Kemudian yang ke-11, bahwa orang yang minta-minta menzolimi hak rububiyah Allah. Yang ke-12, orang yang minta-minta menzolimi hak dirinya. Yang ke-11, orang yang minta-minta menzolimi hak rububiyah Allah. Yang ke-12, orang minta-minta menzolimi hak dirinya. Yang ke-13, orang yang minta-minta menzolimi hak orang lain. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Karena hak rububiyah Allah sebagai khalik, maka Allah sebagai apa? Razik, yang memberikan rezeki. Semua kita dijamin rezeki kita. Bahkan rezeki itu lebih sangat mencari orang daripada kematian, kata Nabi SAW. Jadi ar-rizqu asyaddu talaban lil mar'i minal maut. Artinya rezeki itu lebih sangat mencari seseorang daripada kematian. Artinya kematian satu kepastian, rezeki juga satu kepastian. Dan seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Ketika Allah menciptakan kita, Allah sudah menjamin rezeki kita. Enggak ada satupun yang enggak dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin di ayat 6. Dalam surah Hud, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melatan muka bumi mana Allah jamin rezekinya. Kalau binatang dijamin, apalagi kita manusia. Dan Allah tahu itu tempat tinggal, tempat kembalinya, dan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Kemudian orang minta-minta, dia menzalimi dirinya, dia menghinakan dirinya, dia merusak dirinya. Kewajiban dia mestinya apa dia? Kewajibannya dia mestinya apa? Mencari nafkah. Dia usaha cari nafkah. Kenapa harus minta-minta pada manusia? Gak boleh. Kalau seandainya pas-pasan sedikit, yang paling besar yang membuat dia bahagia apa? Redho dan apa yang Allah takdirkan. Kalau dia redho dengan rezeki yang Allah berikan, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan kamu redho dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Redho, harus redho dia. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang redho panjang lebar, masya Allah sudah. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, luas pembahasannya. Antum baca dalam kitab itu, masya Allah. Kita ini kalau kita lihat diri kita ini kurang bersyukur atas semua nikmat Allah, kurang bersyukur. Hatta kita cuma punya cuma beras satu gelas, atau kita punya air di rumah, itu udah syukur sama Allah. Apalagi sekarang sudah banyak kita punya, kita wajib bersyukur pada Allah dan harus redho dengan apa yang Allah berikan. Jangan mengeluh pada manusia, jangan. Kemudian yang ke-13, minta-minta menzolimi orang lain. Orang lain gak mau diminta, hatta orang yang paling kaya. Dan sekarang ini kalau orang udah buka donasi, mesti orangnya itu terus yang dipanah sama dia. Oh, si A ini yang suka berikan donasi tiap hari, bukan satu. Sudah si A nih, panitia pengajian ini minta donasi, panitia pengajian lain minta donasi. Ntar ada siaran TV lagi, oh minta lagi sama dia. Yang gak sanggup orang kaya, saya gak sanggup dia. Udah, saya angkat tangannya. Nggak sanggup. Bahkan ada yang saya nggak mau ikut salap deh, minta duit terus. Ini terjadi yang seperti ini. Kan nggak boleh menzalimi orang lain. Nggak boleh. Nabi mengajarkan pada Ibnu Abbas apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah. Kalau kau minta kepada Allah. Kalau minta tolong pada Allah. Ya minta pada manusia. Zalim dia kepada orang lain. Kalau zalim ada nggak hukumannya? Ada di dunia, akan dibahas nanti, di akhirat akan dibahas lagi. Orang menzolimi orang lain, berat hukumannya. Dan di antara dosa yang Allah cepatkan azabnya dunia, dua. Yang pertama durhaka pada orang tua, yang kedua zolim. Perhatikan tuh, dosa yang Allah akan cepatkan hukumannya dunia, yang pertama durhaka pada orang tua, yang kedua zolim. Perhatikan itu. Yang ke-14, harta dari hasil minta-minta adalah harta yang tidak berkah. Harta dari hasil minta-minta adalah harta yang tidak berkah. Nabi pernah menegur seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dia minta kepada penguasa,
Boleh minta pada penguasa. Kita fakir, miskin, kita minta pada penguasa boleh. Dia minta pada penguasa. Kemudian setelah itu diingatkan oleh Nabi SAW kepada Hakim. Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan berkah kepadanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan, dia mengharap terus minta-minta, maka Allah tidak akan memberikan berkah kepadanya. Dan perumpamaannya, orang yang minta dengan mengharap seperti orang yang makan tapi tidak kenyang, karena tidak berkah. Dan ingat, tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-15, Rasulullah membaiat para sahabatnya untuk tidak minta-minta. Jadi Nabi membaiat para sahabat. Sahabat bertanya, Rasulullah, atas apa kita membaiat engkau ya Rasulullah? Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa salawatil khams wa tuti'u wa asar kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'a. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian baiat kepadaku, beribadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Hendaklah kalian melaksanakan sholat yang 5 waktu dan taat kepada ulil amri. Dan Nabi mengucapkan kalimat yang rahasia. Kata Nabi, jangan kalian minta-minta kepada manusia. Ini baiatnya Nabi SAW kepada para sahabatnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Jadi jangan minta-minta kepada manusia. Kemudian yang ke-16, Nabi SAW menjamin sorga bagi orang yang tidak minta-minta. Nabi SAW menjamin sorga bagi orang yang tidak minta-minta. Nabi bersabda, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa takaffal lahu bil jannah. Faqala sauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjamin untukku untuk tidak minta-minta, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa takaffalu lahu bil jannah. Barang siapa yang mau menjamin untukku untuk tidak minta-minta sesuatu kepada orang lain, maka aku akan menjamin dengan sorga. Maka Thawban berkata, saya Rasulullah, maka dia tidak minta-minta kepada orang lain. Padahal dia miskin, susah, nggak mau minta-minta pada manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-17, bahwa harta adalah fitnah. Harta adalah fitnah. Nabi bersabda SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat memiliki fitnah, ujian, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Anda perhatikan bahwa harta itu fitnah. Artinya kita diuji dengan harta ini. Dari mana kita peroleh harta itu? Artinya jelasnya kita punya usaha. Kemudian kita peroleh ini benar gak hasilnya halal atau haram? Kemana kita infakkan, kemana kita habiskan? Kemudian juga ujian, apakah harta ini melalaikan kita dari mengingat Allah? Kan banyak harta ini jadi fitnah. Lalai orang dengan harta ini. Dari kewajiban sholat 5 waktu, dari kewajiban dia kepada orang tuanya, dari kewajiban dia mengaji, nuntut ilmu, dari kewajiban membaca Al-Quran, dari kewajiban dia untuk bersedekah, mengeluarkan zakatnya. Jadi fitnah. Besar fitnahnya harta. Dan antum perhatikan bahwa harta ini membinasakan manusia. Nabi pernah memegang dinar dan dirham. Mata uang yang ada pada waktu itu dinar, mata uang emas dan dirham. Kata Nabi SAW, inna dinara wa dirhama halaka man kana qablakum fahuma muhlikakum. Dinar dan dirham pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Keduanya akan membinasakan kalian. Nabi sudah sabdakan demikian. Makanya kita wajib hati-hati mencari nafkah. Ini wajib. Kita mengumpulkan harta untuk ibadah kepada Allah, seperti untuk haji, boleh. Kita kaya dalam Islam, boleh.
Cuma kekayaan itu jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari menunaikan kewajiban kita kepada Allah maupun kepada makhluk. Harta ini indah, manis kata Nabi. Cuma hati-hati, ini fitnah harta ini. Bukan berarti kalau saya sebutkan harta fitnah, kita nggak punya harta, tetap wajib punya harta. Karena dengan kita punya harta, kita bisa membeli sesuatu untuk makan kita. Kita dengan punya harta, kita bisa sedekah. Dengan kita punya harta, kita bisa haji. Dengan kita punya harta, kita bisa menunaikan ibadah umroh. Dengan kita punya harta, kita bisa mengeluarkan zakat dan yang lainnya. Jadi kalau kita diberikan harta, jangan sampai jadi fitnah. Ada juga orang punya harta tapi dia bakhil. Ada nggak? Banyak. Bakhil, pelit, kikir, kedekut. Banyak itu. Sampai kepada istrinya nggak memberikan nafkah pada istrinya. Ini orang bakhil. Nggak bakal senang tuh orang hidup itu. Nggak bakal bahagia dia hidupnya. Istrinya wajib diberikan nafkah. Anaknya wajib. Orang tuanya wajib diberikan nafkah. Jangan bakhil. Apa yang kita sedekahkan pasti diganti sama Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah sebutkan dalam surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti diganti sama Allah. Dan Allah sebaik-baik rezeki. Harta kita enggak akan kurang sama sekali dengan kita sedekahkan. Ma naqasat malun min sadaqatin. Enggak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya jangan bakhil. Justru kita memberikan nafkah kepada istri, anak itu ganjarannya besar. Memberikan nafkah kepada orang tua, ganjarannya besar. Ketika ada sanak famili kita susah, kita bantu, ganjarannya besar. Itu dulu yang harus kita perhatikan tuh. Orang tua, istri, anak, sanak famili, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, baru fakir miskin yang lainnya kita bantu. Itu nas Al-Quran, Allah sebutkan demikian. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada kamu tentang kepada siapa bersedekah itu? Siapa orang yang harus kita sedekahkan kepada siapa? Katakanlah yang kamu sedekahkan itu pertama kepada orang tua. Yang kedua kepada sanak kerabat. Yang ketiga kepada orang-orang anak-anak yatim. Yang keempat orang miskin. Yang kelima ibnu sabil. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah itu pasti akan tahu. Dan juga di surah An-Nisa di ayat 36. Jadi harta ini fitnah, hati-hati. Kalau harta ini fitnah, jangan sekali-kali kita mengumpulkan apa? Donasi. Fitnah. Antum akan ditanya nanti di dalam pada kiamat. Makanya yang ke-18 ini. Minta-minta dan mengumpulkan harta orang lain adalah amanah dan berat tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau sampai termakan, berarti dia makan uang yang haram. Minta-minta dan mengumpulkan harta orang lain adalah amanah dan berat tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau sampai termakan, berarti dia makan uang yang haram. Berat ini. Dan Nabi bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap tubuh, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan Abu Ya'la dalam kitab dalam musnadnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini perhatikan nih, orang minta-minta kumpulkan harta orang lain, ini amanah berat. Dan akan ditanya, apa dia enak mengumpulkan donasi itu? Akan ditanya. Kan ada dia gunakan itu donasi. Ada kelebihannya, ada nggak? Lebih banyak itu. Dan kemana itu? Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Di dunia akan ditanya, di akhirat nanti akan tanya. Di dunia tanggung jawab dia kepada orang-orang yang nyumbang. Kemana itu uang itu? Jadi antum jangan ngumpulkan donasi, jangan. Berat dapatnya. Uang antum aja akan dihisab dari kiamat berat. Apalagi uang orang lain. Sekarang uang antum aja yang ada harta antum akan dihisab dari kiamat. Tambah lagi uang orang lain. Ini berat. Dan kemudian alasannya macam-macam sudah. Nolong orang segala macam.
Antum nggak usah ngurusin. Kalau antum punya harta, punya kelebihan, antum tahu ada orang miskin, kewajiban antum apa? Tolong orang sedekah. Nggak perlu diumumkan donasi, nggak perlu. Dan begitulah para sahabat. Para sahabat tuh orang kaya atau orang miskin sih? Umumnya sahabat miskin. Nggak ada sahabat, yuk kita kumpulkan donasi sahabat-sahabat ada yang lapar. Nggak ada. Sampai untuk Rasulullah SAW, Rasul nggak mau. Sampai menggadaikan baju besinya untuk makan. Menggadaikan baju besinya untuk makan, tidak untuk yang lain. Rasulullah SAW nggak minta pada sahabat, tidak minta. Dan sahabat yang lain juga nggak minta pada sahabat yang lain, tidak. Mereka merasa dengan apa yang Allah coba uji, dengan disempitkan rezeki, dia redho dengan apa yang Allah takdirkan, dan dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tidak minta-minta pada manusia. Sahabat demikian, tabi'in demikian, nggak seperti sekarang. Gitu. Sekarang ini orang-orang yang kayaknya para pengangguran ya, nganggur cari kerjaan gitu. Ntar donasi, ntar nanti ada lagi menjelang puasa nih, donasi untuk buka puasa. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada dari sahabat seperti itu? Semua sahabat buka dengan air dan korma, satu butir korma cukup buat dia. Seandainya nggak ada korma, cuma air aja, cukup nggak untuk buka puasa? Cukup. Jangan antum jadi kerjaan donasi buat orang buka puasa, nggak perlu. Kalau antum mampu, antum berikan. Datangi orang-orang miskin, antum berikan. Tapi jangan cari donasi untuk orang. Jangan. Antum membiasakan orang-orang itu jadi tukang apa? Tukang minta-minta. Orang-orang yang diberikan ini jadi apa? Mengharap pada manusia. Antum merusak pendidikan mereka, merusak jiwa mereka, merusak hati mereka, merusak agama mereka dalam Islam. Rusak agamanya dia. Sehingga apa? Dia selalu mengharap nanti juga ada yang kumpulkan dana, ada yang kumpulkan ini. Gak boleh. Ajarkan mereka seperti Nabi mengajarkan Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ajarkan, didik seperti itu. Apabila kau minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Jangan jadikan orang selamanya untuk mengharap pada manusia. Rusak nanti. Ketika antum nggak cari donasi buat dia, jadi apa mereka? Jadi apa? Jadi pengemis. Dan juga bukan lagi jadi pengemis. Bisa mengambil harta orang lain dengan sebab itu. Antum nggak didik dia dengan benar. Ini pendidikan yang salah. Pendidikan yang rusak ini, donasi ini. Pendidikan yang merusak agama. Merusak dakwah. Donasi ini merusak dakwah. Antum lihat udah banyak. Yang jadi maling udah banyak yang jadi maling. Dari yang ngumpul-ngumpul nih, yang ngambil banyak. Loh saya udah buktikan kok. Bukan satu yang tidak amanah. Yang nipu, yang ngambil duit orang, donasi dibawa kabur. Bukan satu orang, udah ratusan orang terjadi ini seperti ini. Jadi antum jangan buka lagi seperti itu. Orang sudah enak buka di rumah masing-masing, kenikmat udah. Dengan air, dengan satu butir korma cukup. Kok antum sibuk dengan donasi? Antum suruh orang untuk antri minta makan. Sama sedekah Jumat itu. Antum suruh orang antri dengan nasi bungkus. Ini dakwah nasi bungkus, jadi ustadz nasi bungkus. Gak benar dalam Islam seperti ini. Merusak kehormatan agama ini. Kemudian yang ke-19. Sibuk dengan minta-minta. Sibuk dengan minta-minta dan donasi atau sumbangan adalah kesibukan yang melalaikan dari tujuan yang mulia. Sibuk dengan minta-minta, donasi atau sumbangan adalah sibukan yang melalaikan dari tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i, mengamalkan dan mendakwakannya. Dan kita nggak boleh sibuk dengan yang tidak bermanfaat, nggak boleh. Antum sudah hafal hadisnya dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-12 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Enggak manfaat buat dia. Sepertinya dia digambarkan oleh setan, ini pejuang. Ngumpulkan apa? Donasi. Antum berjuang apa? Antum mengajarkan orang baca Quran lebih utama daripada minta-minta duit. Antum mengajarkan orang nggak bisa baca Quran, antum mengajarkan baca Quran. Antum mengajarkan orang yang nggak bisa wudu sampai dia wudu, antum dapat ganjaran sampai hari kiamat.
Orang nggak ngerti tauhid, antum ajarkan tauhid. Daripada antum minta-minta uang. Antum lebih bagus cari nafkah buat istri antum, anak antum, orang tua, itu cukup sudah. Kalau antum mampu, ada orang miskin, antum bantu. Nggak usah ngomong sama orang, itu amal soleh antum. Nggak seperti sekarang, sebentar-bentar donasi. Apa aja donasi sekarang ini, semuanya. Dan ini nggak boleh. Dan habis waktunya tuh. Antum lihat deh yang donasi-donasi, peduli-peduli ini. Habis waktunya udah. Udah tiap hari tuh, udah mikirin beras, mikirin makanan, mikirin ini. Nggak mikir lagi baca Quran, enggak. Nggak mikir lagi baca kitab, udah sibuk. Sibuknya apa? Udah ngitung duit, kalkulator. Udah nggak sibuk dengan ilmu lagi. Allah udah pilih kita sebagai thalibul ilm. Allah pilih kita. Kalau kita nggak mau, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Allah pilih kita untuk mendakwakan dakwah Quran wa sunnah, dakwah tauhid. Kok jadi tukang minta-minta sekarang ini? Mengharapkan dari manusia. Nggak boleh. Ini udah menyimpang dari manhaj salaf ini semuanya. Menyimpang. Sibuk tuh yang peduli-peduli. Sampai jalan keluar kota berapa hari ngurusin yang seperti itu. Istrinya ada ditinggal. Anaknya nggak dididik. Orang tuanya dibiarkan. Lebih ke nanti cari nafkah. Itu ada orangnya nanti yang bukan pelajar. Kita nggak pelajar, penuntut ilmu. Saya dan antum sama sebagai thalibul ilm. Nanti ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Orang-orang umum. Kan itu kewajibannya siapa? Pemerintah, ulil amri. Kok kita jadi sibuk dengan seperti itu? Dan sekarang semuanya seperti itu. Semua panitia sibuk dengan yang donasi. Ini dia mengerjakan yang nggak bermanfaat buat dia. Kemudian yang ke-20. Tidak ada contoh, ini perhatikan ya, tidak ada contoh dari salafus soleh sibuk dengan mencari donasi dan sumbangan. Tidak ada contoh dari salafus soleh sibuk dengan mencari donasi dan sumbangan. Kecuali ulil amri. Kecuali ulil amri. Itu pun dalam keadaan yang sangat dibutuhkan. Tidak ada contoh dari salafus soleh sibuk dengan mencari donasi dan sumbangan. Kecuali ulil amri. Itu pun dalam keadaan yang sangat dibutuhkan. Seperti apa Nabi sabdakan kepada para wanita ketika sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha, Nabi sampaikan. Nabi di sini ketika Nabi menyampaikan, Nabi sebagai apa? Ulil amri. Nah, antum sebagai apa? Kumpulkan duit orang, uang orang antum kumpulkan. Antum sebagai apa? Kalau ulil amri Nabi SAW. Nabi menganjurkan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aqtar al-nar. Wahai para wanita, sedekah kalian karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Nabi menganjurkan para wanita untuk banyak sedekah. Begitu juga ketika ada orang yang datang ke Masjid Nabawi. Dan ini sudah saya bacakan dan sudah kita bahas hadisnya. Itu orang-orang dari Mudor. Hadis sahih dari Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari Mudor. Orang yang baru masuk Islam dengan pakaian yang compang-camping. Lapar, miskin. Nabi sedih melihat mereka. Maka Nabi menganjurkan mereka untuk sedekah. Maka para sahabat pulang ngambil. Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa gandum, ada yang bawa yang lain. Sampai Nabi ceria mukanya, senang. Orang-orang mengumpulkan sumbangan itu untuk orang. Ini Nabi bagi ulil amri. Dan kondisinya saat itu enggak setiap minggu ada orang datang Nabi demikian, tidak. Kondisi darurat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti itu. Kemudian juga seperti sedekah, zakat yang disuruh untuk mengambil itu siapa? Ulil amri. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah di ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Melihat dalam surah At-Taubah. Ini khud, Allah memerintahkan kepada Nabi, ambil karena Nabi sebagai ulil amri, ambil zakat mereka, ambil sedekah mereka yang akan mensucikan mereka dan membersihkan hati mereka, dan ucapkanlah salawat kepada mereka. Jadi kalau kita terima zakat dari orang, kita salawat kepada orang itu, karena salawat itu akan menenangkan hati mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Jadi yang disuruh untuk mengambil zakat siapa? Ulil amri. Kemudian ulil amri menyuruh orang-orangnya untuk mengambil, nggak apa-apa, ulil amri.
Lah antum sekarang sebagai apa? Gitu. Minta donasi, wah maksa lagi mintanya. Maksa mintanya. Sampai ngancam-ngancam kadang-kadang. Gitu. Ini nggak benar ini. Yang ke-21, donasi dan sumbangan mengajarkan untuk menghinakan diri kepada manusia. Donasi dan sumbangan mengajarkan untuk menghinakan diri kepada manusia. Karena minta-minta itu sudah hina dan merusak kehormatan diri. Kemudian kadang-kadang donasi itu bukan aja dia minta aja, dia juga sebarkan kepada orang lain untuk minta-minta. Ini nggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang ke-22, jangan ajarkan diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita untuk bergantung pada orang lain. Itu ingat tuh. Jangan ajarkan diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita untuk bergantung pada orang lain. Jangan ajarkan mereka menjadi pengemis. Jangan ajarkan diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita untuk bergantung pada orang lain. Jangan ajarkan mereka menjadi pengemis. Jadi kalau orang sudah mengumpulkan donasi, ngasih orang, akhirnya orang itu sangat mengharap pada orang lain. Gak boleh. Kalau kita ada uang, kita tahu dia orang susah miskin, antum datang ke rumahnya. Itulah yang dilakukan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang susah, kita tahu dia susah, antum datang ke rumahnya. Atau antum WA, telepon, antum transfer ke dia. Kita tahu dia susah. Gitu. Tapi antum kumpulkan orang untuk ngasih donasi, nanti dia akan berharap terus dalam hidupnya seperti itu. Gak boleh dalam Islam. Makanya antum jangan ajarkan anak minta-minta. Saya udah berkali-kali saya sampaikan. Sampai anak kita jangan sampai minta permen pada orang lain. Permen gak boleh. Minta gak boleh. Jangan sampai dia minta pada temannya permen, gak boleh. Biarkan dia hidup dengan mengharap dari orang tua karena dia masih kecil, kemudian ajarkan dia untuk minta kepada Allah. Bagaimana Nabi mengajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Perhatikan itu. Jangan biasakan untuk minta-minta, jangan. Nanti juga puasa, lebaran, jangan diajarkan untuk minta-minta. Kalau kita ada uang kita mau kasih anak kita, ponakan kita, misalnya enggak ada masalah. Tapi jangan diajarkan dia untuk minta-minta, jangan. Dan itu enggak bagus. Pendidikan itu nggak bagus. Nanti seumur hidup dia seperti itu. Ini udah banyak yang seperti ini. Kita udah lihat depan mata kita bukan satu, ribuan yang seperti ini. Bukan ratusan lagi, ribuan. Orang yang jadi tukang minta-minta. Dia sebagai seorang thalibul ilm, tukang minta-minta. Dia sebagai seorang dai, tukang minta-minta untuk hidupnya. Masa antum nggak bisa lihat? Saya udah lihat. Ratusan orang saya udah lihat seperti itu. Jadi hidupnya udah minta-minta udah. Sampai dikasih oleh Allah kelebihan dia, harta, tetap aja masih minta-minta. Karena apa? Itu kebiasaan dari kecil diajarkan minta-minta. Saya udah lihat seperti ini, bukan satu dai yang seperti itu, tukang minta-minta. Gitu. Jangan terulang pada diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Antum ajarkan mereka untuk minta kepada Allah. Jangan menghinakan pada manusia, jangan. Yang ke-23, sedekah Jumat tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Perhatikan nih, sedekah Jumat tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sedekah Jumat tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita tidak boleh menghususkan sedekah pada hari Jumat. Tidak boleh menghususkan sedekah pada hari Jumat. Jangan ajarkan mereka untuk mengemis. Jangan ajarkan mereka minta-minta. Jangan ajarkan mereka antri untuk dapat nasi bungkus. Perhatikan itu. Jangan, saya tambahkan lagi, jangan jadi dai nasi bungkus. Dai nasi bungkus, jangan. Ada nggak itu? Ada dai-dai yang seperti itu. Disuruh istri masak, nanti juga dia ngasih kita. Kan ini hari Jumat. Itu pendidikan yang sangat jelek, sangat kotor, menghinakan diri pada manusia. Gak ada izzah sama sekali. Kita mestinya minta kepada Rabbul Izzah, mengharap kepada Rabbul Izzah, bukan mengharap pada manusia, bukan. Dan ini terjadi, seperti terjadi. Karena udah banyaknya, udah pasti yang dikasih pertama kali siapa? Bukan orang umum,
guru-guru ngaji. Gitu. Kedua, ustadz-ustadznya. Ini udah penghinaan, nggak boleh seperti ini. Jangan mengharap pada manusia, jangan mengharap. Jadi sedekah nggak ada. Kalau ada riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ada seorang ajuz, nenek-nenek yang masak, dia senang kalau orang yang pulang Jumat itu mampir ke rumahnya. Ini bentuknya apa? Bentuknya ikramu al-dhaif, menghormati tamu. Dan di kalangan orang Arab dari sebelum Islam, mereka sudah biasa menghormati tamu. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Datang tamu yang gak dikenal itu para malaikat. Langsung Nabi Ibrahim memotong apa? Sapi, anak sapi yang gemuk. Disediakan kepada malaikat, tamu-tamu ini gak disentuh. Karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat gak makan, malaikat gak minum. Gak disentuh. Timbul ketakutan. Jadi ikramud dhaif itu dilaksanakan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim AS. Dan orang-orang Arab seperti itu. Kalau ada tamu dia senang. Makanya ajus ini, perempuan ini senang kalau dia Jumat itu masak, orang pulang Jumat mampir ke rumahnya sambil lewat. Bukan dari Nabi sedekah Jumat atau menganjurkan sedekah Jumat. Tidak ada riwayat. Sama sekali nggak ada. Kalaupun ada pendapat, itu pendapat Ka'ab al-Akhbar yang mengatakan hari Jumat sedekah dilipatkan. Pendapat seorang tabi'i, dia bukan seorang sahabat. Pendapat yang kita butuhkan di sini apa? Dalil dari Quran dan Sunnah. Nggak ada. Yang ada nasnya riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa." Setiap hari dua malaikat turun. Setiap hari malaikat turun untuk apa? Mencari siapa yang sedekah hari ini, ya Allah gantikan orang yang infak dan sedekah hari ini. Yang satu mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak sedekah dan tidak infak hari ini. Jadi justru sedekah dan infak dianjurkan apa? Setiap hari dengan dasar hadis ini. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu di halaman pertama saya masukkan dalam buku sedekah. Di halaman pertama saya masukkan hadis ini dalam buku sedekah. Nanti antum lihat. Jadi nggak ada contoh dari sahabat, nggak ada contoh sedekah Jumat, nggak ada. Kalau ada, laukana khairan la sabaquna ilai. Kalau seandainya ini baik, para sahabat sudah mulai, sudah ma'ruf dan tertulis dalam kitab-kitab hadis. Sahabat itu banyak sedekah di hari Jumat, nggak ada nas. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang keutamaan sedekah Jumat membawakan pendapatnya Ka'ab al-Ahbar. Padahal di awal-awal di kitabnya Zadul Ma'ad itu beliau menjelaskan tidak boleh kita menghususkan waktu atau tempat untuk ibadah yang tidak dihususkan oleh Rasulullah SAW. Itu di awal dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Gak boleh kita menghususkan. Gak ada nas menghususkan di hari Jumat itu. Bahkan kemungkinan untuk jatuhnya bid'ah sangat mungkin. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Orang yang menghususkan sesuatu yang Nabi nggak contohkan bisa jadi bid'ah nantinya. Sedekahnya dianjurkan, tapi menghususkan jadi jatuhnya kepada bid'ah apa di sini? Idhofiyah. Jatuh bid'ah idhofiyah. Nggak boleh. Dan juga kenapa sekarang ini rame sedekah Jumat laris? Karena ustadznya juga dapat nasi bungkus. Ustadznya juga jualan nasi bungkus. Ada juga orang-orang ini yang bikin rame ini nih, orang-orang ini yang jualan. Nggak tahu tuh akadnya bagaimana. Ini kan kejadian terjadi. Oh, sedekah Jumat. Dan orang awam nggak ngerti apa-apa, tulis saja di Facebooknya sedekah Jumat, tulis statusnya sedekah Jumat, tulis lagi di WA. Karena dia nggak ngerti apa-apa, nggak paham. Mesti Ustadz mengingatkan, antum sedekah setiap hari, bukan hari Jumat aja. Dan ini akhirnya terjadi gimana? Sekarang udah mulai banyak masjid-masjid sedekah Jumat. Akhirnya setelah selesai Jumat orang pada antri. Apa bagus pemandangan seperti itu? Mengajarkan mereka jadi apa sih itu? Pengemis, menghinakan diri pada manusia. Nasi bungkus bisa dia beli, di rumahnya juga ada nasi. Kenapa harus minta-minta kepada manusia? Kenapa harus antri? Ini pendidikan yang rusak agama Islam di pendidikan ini.
Mesti antum ajarkan udah, nggak usah. Kalau memang antum ada rezeki, antum mau ngasih, bas kebetulan di hari Jumat antum dapat rezeki, antum mau ngasih, nggak ada masalah. Datang ke rumahnya kasih, atau dia suruh orang lain antum antarkan ke rumahnya. Itu lebih mulia daripada dia antri depan masjid. Malu umat Islam. Setiap masjid besar ada yang antri selesai Jumat nasi bungkus. Di sini pernah ada nasi kotak, saya bilang keluarkan, pulangin ke orangnya. Jangan ada di masjid ini nasi kotak. Nggak boleh Jumat. Ini udah bertahun-tahun saya sampaikan, nggak boleh. Nggak boleh juga ada kotak jalan amal, nggak perlu. Bisa orang-orang tertentu untuk bantu bisa. Kenapa harus pakai seperti itu? Ini udah banyak yang nggak benar yang harus diperbaiki gitu. Yang seperti ini yang salah jangan didukung, jangan dicari dalil untuk membenarkan, jangan. Gitu. Kemudian yang ke-24. Ini lebih tegas nih 24. Tidak boleh sekali-kali menjadikan asas dakwah salaf dengan donasi dan sumbangan. Tidak boleh sekali-kali menjadikan asas dakwah salaf dengan donasi dan sumbangan. Jangan minta-minta untuk dakwah. Jangan minta-minta untuk dakwah. Karena apa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjuang dalam menegakkan dakwah dan agama Islam dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya, nggak minta-minta. Padahal para sahabat miskin. Ini dalil nih, dalil. Antum lihat ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 88-89. Antum catat tuh, surah At-Taubah 88-89. Lakinar rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adallahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Tetapi Rasul dan orang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Lihat, mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Allah telah menjadikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ya Rasulullah SAW dan orang bersamanya para sahabat berjuang dengan harta mereka dan diri mereka, bukan dengan harta orang lain. Kalau antum mau berjihad menegakkan agama, antum berjuang dengan harta antum. Jangan antum kumpulkan harta orang lain, jangan. Apa hak antum mengumpulkan dana, donasi orang lain? Antum masalah, cari kerjaan, cari amanah. Ini kan amanah, amanah ini berat. Bisa jadi orang, udah banyak orang yang khianat. Belum lagi ada harta yang kepake, bahkan makan. Kan banyak tuh panitia mengumpulkan donasi kemudian dia makan-makan. Makannya di rumah restoran yang mahal lagi. Cuma mikir tuh, udah selesai kita dakwah, udah ustadz udah dapat, ini udah dapat, sekarang kita makan-makan. Apa gitu Islam mengajarkan? Ini bukan dari ajaran Islam ini. Ini ngerusak dakwah. Dianggap asasnya dakwah adalah minta-minta, donasi sumbangan, nggak ada. Dari zaman dulu juga. Dakwah berjalan dengan sendiri tanpa uang, tetap jalan. Semampunya dia jalan dengan dakwah itu. Gak mengharap pada manusia. Dan saya sudah bacakan bagaimana para ulama salaf itu. Meskipun dulu itu dijamin oleh pemerintah dari Baitul Mal. Untuk para ulama, untuk qadhi. Tapi yang terbanyak mereka gimana? Tidak terima. Mereka lebih senang mereka makan dengan usahanya sendiri. Itu yang kita ikut dong dari ulama salaf itu. Dan saya sudah bacakan banyak hadisnya, banyak riwayatnya dari biografi mereka. Bahkan ketika di antara mereka orang miskin, dia mau berjihad karena dia sebagai rakyat minta kepada penguasa. Nggak ada, nangis dia. Nggak ada sahabat kumpulkan, ini ada orang nih mau jihad, kita kumpulkan dana untuk mereka. Nggak ada. Dia minta kepada ulil amri mengatakan nggak ada, nangis dia. Antum lihat di surah Taubah ayat 92. Ini dalil loh, yang saya bawakan dalil. Walal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada pula dosa atas orang yang datang kepada Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan
mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Nangis dia. Karena memang nggak ada. Gitu. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, minta donasi untuk kajian. Kan ada minta donasi untuk kajian. Kenapa harus minta donasi? Antum adakan kajian. Kalau enggak, antum datang di mana ada kajian. Jangan maksakan setiap majelis taklim ingin ngadakan kajian. Ketika dia ngadakan kajian masih minta donasi. Dan ini ngerusak dakwah ini. Gitu. Dan kemudian juga si ustadz juga dirusak dia hatinya. Dia kumpulkan donasi. Sekarang udah bersaing. Sampai di antara panitia ngomong, sekarang antum ngasih 1 juta udah gak laku. Ini di antara panitia ngomongnya seperti itu. Lantas berapa dong? Ya di atas 5 juta. La haula wala quwata illa billah. Antum ngerusak dakwah. Ngerusak diri. Ustadznya juga jadi rusak dengan sebab itu. Kalau dia nggak dikasih uang, dia nggak mau datang nantinya. Dan juga ngerusak keikhlasannya dia. Ini udah nggak benar nih, semuanya nggak benar ini. Harus diperbaiki. Jadi minta donasi untuk kajian merusak hati seorang dai. Merusak kehormatan apa? Dakwah salaf rusak. Kayaknya kalau nggak ada donasi, nggak ada dakwah. Dakwah ini udah berjalan. Tanpa donasi, tanpa sumbangan jalan dakwah ini. Kenapa harus sekarang sibuk dengan donasi? Ini ngerusak. Dan kalau donasi udah banyak gitu, kemana tuh uang itu, kemana? Apa nggak berat tuh nanti di hari kiamat dia? Allahul musta'an. Bahkan setiap mau ada ceramah, siapkan apa? Infak terbaik Anda. La haula wala quwata illa billah. Bukan siapkan buku Anda, siapkan ini perlengkapan tulisan untuk Anda catat. Enggak, siapkan sedekah terbaik Anda. Ini enggak benar dalam Islam. Enggak ada dari fi'lus salaf, enggak pernah ada sama sekali, enggak ada. Ini ngerusak dakwah salaf semua ini, ngerusak dakwah salaf. Karena antum enggak mampu, antum bubarkan aja, antum ngaji kepada tempat yang memang ada kajian, itu lebih manfaat. Antum paksakan kan? Ini kan dai-dai sudah ada jadwal kajian yang rutin. Karena majelis taklim banyak, akhirnya dipaksakan untuk minta. Kalau nggak ada dari luar kota, untuk luar kota, mulai kan. Kalau untuk luar kota dainya gimana? Perlu tiket pesawat, untuk hotel, dan juga untuk oleh-olehnya segala macam. Akhirnya jadi apa mereka? Cari donasi. Ini kan takalluf, memberatkan diri. Islam larang takalluf, nggak boleh dalam Islam. Dan ini ngerusak kehormatan dakwah. Dan ini sudah saya sampaikan, karena yang paling banyak nih pengajian apa? Majelis taklim. Ibu-ibu. Saya pernah 7 tahun yang lalu, saya ingat saya dengan Ustadz Hakim mengumpulkan majelis taklim ibu-ibu. Di Jakarta sejabotabek kurang lebih ada 150 majelis taklim. Ibu-ibu. Yang manggil dari luar kota juga siapa? Ibu-ibu. Ini. Akhirnya apa? Saya bilang jangan antum panggil dari luar kota. Tetap aja terus sampai sekarang. Dan ini ngerusak dakwah. Antum dengan dai yang ada di tempat itu ngajarkan tentang wudu, tentang sifat sholat, tentang tauhid, cukup sudah. Gitu. Apa nggak ada ustadz Jabotabek ini, nggak ada ustadz lagi udah. Jadi ini udah nggak benar ini. Ini harus diperbaiki yang seperti ini. Kalau orang dia nyari dana yang memang jelas, ada masjid yang sedang dibangun, kita lihat itu. Kita wajib bantu. Atau pondok kita tahu, pondok itu sedang dibangun. Yang memang tempat itu nggak ada pondok salaf. Tidak ada pondok salaf. Saya katakan tidak. Sekarang ada pondok salaf udah ada 5 atau 10. Sekarang dia mau bangun lagi yang lebih besar. Ini udah nggak benar yang seperti ini. Ini nggak benar. Mestinya gabung aja dengan mereka. Kan jadi ini cari apa lagi di sini? Cari donasi lagi, menghinakan diri pada manusia. Manfaatkan pondok yang ada, bergabung dengan mereka untuk menegakkan dakwah salaf ini. Dan antum daripada antum keluar juga dakwah keliling, antum di pondok tempatnya berjuang, di pondok tempatnya amal soleh, di pondok tempatnya ganjaran dan pahala. Kenapa harus keluar? Antum sebagai ustaz pondok situ sibuk mengajarkan manfaat, tapi jangan cari sumbangan. Yang ke-25, para dai hanya menganjurkan kaum muslimin sedekah secara umum. Para dai hanya menganjurkan kaum muslimin sedekah secara umum, bukan mengumpulkan donasi.
para dai hanya menganjurkan kaum muslimin sedekah secara umum, bukan mengumpulkan donasi. Anjurkan mereka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sanak kerabat, bukan mengumpulkan donasi. Itu kita hanya menganjurkan. Antum nanti lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 215 dan surah An-Nisa ayat 36. Jadi kewajiban mereka kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tua yang memberikan nafkah. Baru kalau ada kelebihan kepada sanak kerabat, ada kelebihan lagi kepada tetangga yang miskin, ada kelebihan lagi ya bantu buat masjid, pondok yang memang sedang membangun. Kemudian yang ke-26, orang-orang yang minta-minta, yang mengumpulkan donasi sumbangan dari harta kaum muslimin wajib bertanggung jawab dan wajib amanah terhadap harta kaum muslimin. Orang minta-minta mengumpulkan donasi sumbangan dari harta kaum muslimin wajib bertanggung jawab dan wajib amanah terhadap harta kaum muslimin, karena dia akan ditanya, dituntut dan dihisap pada hari kiamat tentang harta tersebut. Karena dia akan ditanya, dituntut dan dihisap pada hari kiamat tentang harta tersebut. Ini berat nih pertanyaannya. Yang jadi milik pribadi banyak udah. Bikin rumah Quran nih. Dia nggak mampu. Sebenarnya dia bisa gabung dengan mana gitu untuk ngajar. Enggak, dia bikin sendiri rumah Quran. Untuk bisa bikin rumah Quran, donasi. Untuk dia alasan juga untuk murid-murid. Kemudian tambah tuh donasi. Akhirnya tadinya ngontrak, sekarang punya sendiri. Udah sendiri, kemudian ada tambahan lagi yang lain. Dia beli kendaraan. Nah ini untuk siapa? Ketika jadi milik pribadinya, apa nggak berat dari kiamat? Karena bukan pribadi kan ini. Buat kaum muslimin. Ini membebankan diri. Mestinya tidak usah gabung aja dengan kaum muslimin. Antum cari nafkah sendiri. Kan orang yang ngajar Quran, dia bisa cari nafkah sendiri. Nggak mengharap pada manusia. Banyak dari zaman dulu orang-orang cari nafkah sendiri. Nah sekarang nggak bikin, dan akhirnya ya itu jadi milik pribadi. Dan itu banyak yayasan-yayasan jadi milik pribadi banyak udah ratusan itu. Nah namanya tadinya orang lain sekarang diganti namanya, dia, istrinya, anaknya, mantunya. Nah, cucunya belum gede, nanti kalau cucunya gede dimasukin lagi. Ini kejadian ini. Itu duit kaum muslimin kok jadi milik pribadi. Apa enggak berat dari kiamat nanti dia? Kullu jasadin nabata min suin fannaru aulabi. Allahul musta'an. Dan harta itu akan ditanya dari mana diperoleh dan kemana dia habiskan. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Kemudian yang terakhir yang ke-27, kita orang beriman wajib mengambil pelajaran. Fa'tabiru bil absar. Dari kejadian donasi, sumbangan, minta-minta ini, udah banyak sekali yang makan buat pribadinya. Udah banyak yang nipu. Udah banyak yang tukang bohong. Udah banyak yang tidak jelas. Apa nggak jadi pelajaran tuh kita? Udah ratusan seperti ini. Dari panitia pengajian yang nipu, banyak udah. Dari orang-orang yang bukan donasi penipu, udah banyak. Yang robah rekening juga udah banyak. Apa nggak jadi pelajaran buat kita? Gitu. Jangan kemudian dikatakan begini, ketika ada fatwa Syekh oleh Fauzan, jangan cari donasi karena itu banyak udah penipuan. Katanya apa? Itu di Saudi. Apa di Indonesia nggak ada? Nggak tahu tuh akalnya di mana tuh. Itu orang. Katanya minta fatwa ulama. Sekarang fatwa ulama dia memberikan fatwa tentang masalah minta-minta nggak boleh. Kemudian dia itu di sana Saudi. Jadi kalau untuk masalah sumbangan seperti itu. Kalau giliran masalah sap renggang ikut Saudi. Ini memang aneh orang-orang ini nih. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan.